Ya, kalau dilihat dari kecenderungannya memang di bulan Juni ini sepertinya lebih susah untuk cari stock pick ya. Atau biasanya teman-teman kalau lihat ya, walaupun Mei itu winning rate-nya rendah ya, tapi bulan Juni biasanya lebih baik ya. Tapi sebenarnya di bulan Juni ini yang perlu kita cermatin itu ada potensi dari si big house ya, itu lebih ke portfolio rebalancing. Nah anyway, fokus kita bukan masalah kira-kira nih kalau seumpamanya turun gimana. Nah kita lebih fokus cari ya udah sekarang kita mau beli apa dan kira-kira yang masih rendah apa. Nah itu mungkin dari perspektif teknikal kita ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, untuk hari Senin mungkin kita lebih fokus ke technical side ya teman-teman ya, untuk kita ngelihat kira-kira di bulan Juni ini, apalagi tanggal 15 nih udah pertengahan bulan 16 pertengahan bulan Juni ini, apakah masih ada upside untuk ISG atau ISG akan cenderung bergerak turun. Itu yang menarik kita mau lihat. Nah mungkin nggak perlu lama-lama, kita coba langsung balik chartnya, kita balik kameranya untuk lihat chartnya kita ya. Jadi kalau kita lihat nih ya teman-teman ya, untuk ISG sebenarnya kan tunggu, mungkin lebih enak. Nah ISG sendiri teman-teman bisa ngelihat ya, dari bulan kemarin 23 Mei atau Mei akhir sampai sekarang relatif nggak bergerak kemana-mana nih. Kalau teman-teman lihat ya, malah deket-deket resisten ini ya, apapun reasonnya, mau perang atau mau perang dagang ya, ini sebenarnya juga tertahan di resisten. Nah anyway, salah satu yang paling banyak ditanyakin adalah gimana nih dampaknya perang itu bakal impact ke kita apa enggak. Jawabannya sebenarnya sama seperti jawaban sebelum-sebelumnya. Perang ini sebenarnya nggak berdampak langsung sama kita ya, malah sebenarnya berdampaknya malah ke US dollar ya. Nah US dollarnya kalau nggak begitu stabil, otomatis US dollarnya volatile ya. Ada cenderungan juga si US dollar ini melemah. Nah bagaimana sama rupiah kita? Nah kalau rupiah kita ngelihat ya, harus dari rupiah kita ini chance-nya sebenarnya lebih ke arah kita ngelihatnya harusnya lebih menguat ya. Termasuk sama ISG sendiri, kita ngelihat ada potensi penguatan di ISG sampai mungkin ke level 8.000 kalau teman-teman ada lihat kita punya report ya dari makro perspektif ya. Nah untuk USD IDR memang teman-teman bisa lihat ya, secara teknikal ini memang bukan lagi arahnya naik sih teman-teman ya, atau semuanya bukan lagi US dollar menguat, tapi lebih ke Indonesia rupiah ini cenderung menguat. Sampai ke level berapa? Kita ngelihat kemarin sampai 16.109 yang kejadian ya, sebenarnya kejadiannya di kurang lebih 26 Mei ya teman-teman. Nah ini bakal meneruskan penguatannya. Kita masih ngelihat ada potensi dia menguat sampai ke ke level 16.000 dulu nih terdekatnya. Nah mungkin sekilas kalau untuk Indonesia rupiah. Nah gimana kalau untuk ISG? ISG seperti yang kita bicarakan di depan tadi, kita ngelihat untuk ISG sebenarnya cenderung masih akan bergerak di sini-sini aja ya, apalagi kalau bulan Juni ini teman-teman tahu sendiri ya, minim sentimen juga, terus ada potensi si ISG ini terkenal dari dampak rebalancing portfolio dari asset management ya. Nah terus juga teman-teman bisa ngelihat ya dari technical, ISG sendiri ini masih bergerak, potensi dia bergeraknya lebih ranging. Kenapa kok kita bilangnya ranging? Karena satu, kita ngelihat dari resistance ini dia nggak pernah tembus, terus dua, dia sempat coba untuk buat high yang baru, tapi malah di dekat-dekat sini mungkin dari pelaku pasar ya, mekanisme pasar ngeliat ini mungkin harganya udah mulai tinggi. Nah apalagi yang kita ngeliat ya, kalau teman-teman lihat ya dari transaksi value beberapa hari terakhir itu malah tidak didominasi oleh big banks yang biasanya jadi penggerak kita punya ISG ya, baik naik atau baik turun ya. Nah mungkin kurang lebih itu yang kita lihat. Nah kira-kira terus emitennya apa atau sahamnya apa? Nah teman-teman kalau ngelihat kita punya report atau kita punya stock pick, atau teman-teman bisa baca mungkin di kontan ya, dari tim kita itu ngelihat untuk ISG pergerakannya masih terbatas di sini-sini aja ya, kurang lebih 7080 sampai ke level resistennya kita coba stretch sampai ke 7266. Nah itu mungkin batas rentang pergerakan dari ISG. Alias kalau kita ngelihat ya mungkin bisa aja nih ISG dalam beberapa waktu depan geraknya masih lebih ke arah ranging nih. Nah emiten apa aja yang menarik? Nah yang menarik sebenarnya
kalau dari perspektif kita cari barang-barang apa aja yang lagi turun. Nah, mungkin review dikit ya. Sempat ya teman-teman kalau ngelihat kita punya stock pick salah satunya Ratu ya, hari ini udah sebenarnya hit kita punya target di 8.200, kita ada taking profit. Nah, kita masih mau cari lagi untuk entry point berikutnya. Nah, lalu berikutnya ada juga Bumi yang sempat kita taking profit ya. Hari ini malah kita coba buyback di area 125 sampai 130. Berikutnya yang lagi kita nunggu salah satunya adalah BRMS ya. BRMS juga sempat kita taking profit ya teman-teman ya. Setelah taking profit, habis itu dia masih pullback ya. Nah, which is area 420 sampai 446 ini bisa dijadikan untuk entry area yang secara risk and reward cukup menarik nih kalau dilihat dari Bumi BRMS ya. Nah, gimana dewanya? So far dewanya masih on track ya teman-teman ya. Target kita di 244, kita masih ngelihat mungkin any pullback area di sekitar 170 something ya, 175, 176 itu bisa dijadikan untuk entry area kalau teman-teman mau berniat untuk average up nih. Nah, itu kurang lebih kalau dari grup-grupnya Bakri nih. Nah, gimana dengan grup-grupnya Prayogo? Oke. Kalau grupnya Prayogo sebenarnya kita ngelihat lebih ke sentimen CDI ya punya IPO. Nah, kapan ini untuk IPO CDI ya? Nah, kita ngelihat mungkin anytime soon teman-teman akan dapat waktu untuk periode book building nih teman-temannya. Otomatis biasanya nih kalau udah deket-deket sama IPO, nah barang-barang yang relate itu orang-orang lebih suka spekulasi, siapa tahu nggak dapat IPO-nya. Ya dia cari proxy lain yang masih satu konglomerasi sama grup-grupnya si Prayogo ya. Mungkin teman-teman bisa ngelihat ya, mungkin salah satu reason kenapa BRPT-nya naik atau kenapa cuannya naik ya, mungkin ini yang dibuat spekulasi buat teman-teman pelaku pasar ya. Nah, kita masih ngelihat dari beberapa emiten ini yang masih ada di tempatnya kita masih ngelihat Ratu itu masih cukup menarik. Ini bukan konglomerasinya langsung relate ke Pak Prayogo ya, tapi kita ngelihat BRPT-nya kita ngelihat mungkin any possibility untuk masuk di bawah. Kita akan coba untuk entry di sekitar 1380 sampai 1325. Kalau nggak dapat mungkin kita akan coba naikkan entry point kita. Kalau untuk BRPT terus beberapa emiten kayak Cuan itu kita masih ngelihat ada potensi dia untuk break dari level resistennya. Sebelum break otomatis dia harus closing gap area di area 14150 tuh. Jadi kalau pullback sekarang udah mulai tinggi nggak? Sebenarnya yes, dia udah mulai tinggi, tapi untuk harga sekarang sampai ke 14.150 kan sebenarnya tinggal dikit lagi. Dan kalau teman-teman mau masuk spek di area sini, menurut saya juga masih oke ya kalau untuk spek ya. Tinggal teman-teman jaga risknya aja. Nah, gimana kalau gap area di bawah nih? Kalau biasanya kita sering bicara gap itu bisa tutup atas, bisa tutup bawah dulu. Nah, in this case yang jadi poin pentingnya adalah kalau kita masuk nih area sekarang, risknya berapa yang kita mau prepare untuk jaga kita punya money managementnya. Saya masih ngelihat any possibility untuk masuk harga kurang lebih di atas 11.000 lebih dikit lah ya. Nah, itu 11.000, 11.100 sampai ke 14.150. Nah, itu mungkin harus teman-teman hitung nih berapa nih potensi kalau misalnya 11.100 ya, 11.100 lah, 11.100 sampai area sini kurang lebih masih ada upside sekitar 25% nih teman-teman, hanya kalau untuk melihat closing gap area yang di atas. Nah, kira-kira nih kalau masuk harga sekarang gimana? Ya kalau mau masuk harga sekarang ya teman-teman bisa jaga nih, kalau memang potensial 25% ya jangan sampai risknya lebih dari 25%. Let's say kita ngomong 10 atau 11%, aku rasa masih cukup ideal ya untuk jaga risk level di sana. Jadi itu kalau untuk cuan. Nah, gimana nih kalau emiten-emiten yang kayak brand, Petro ini kayaknya nggak gerak kemana-mana. Ya sebenarnya kalau dilihat dari brand sama teman-teman ya, masih ada gap area juga. Terus juga kalau dilihat memang dari turnovernya tidak sebesar emiten yang Prayogo related lainnya. Terus mungkin kalau untuk TPIA, dari TPIA sendiri ini juga di area resisten ya. Kalau semuanya ada pushback pas waktu di atas ya harusnya masih cukup wajar. Nah, masalahnya gini nih,
kalau kita mau masuk ke sini ya, nah kita ngelihatnya gini nih teman-teman. Sebentar. Nah, ini mungkin teman-teman bisa jadi pertimbangan nih. Kalau untuk dilihat ya. Nah, so far dari emiten dari IHSG kita bisa ngelihat nih teman-teman ya, dulu market ini BCA ya. Market cap-nya BCA kurang lebih 1.100 triliun. Oke. Nah, teman-teman kalau flashback di belakang, salah satu pernah kan teman-teman ngerasain yang namanya brand itu punya market cap yang lebih besar daripada BCA. Nah, in this case kalau teman-teman lihat ya, brand ini 846 ya, otomatis kalau misalnya nih dia sampai 900 aja, berarti kan upside-nya mungkin ada yang ngelihat, oh ini kalau gitu upside terbatas dong. Hal yang sama nih kalau teman-teman ngelihat dari TPIA. Nah, TPIA 856, berarti kalau ke 900 tinggal dikit lagi tuh, ngalahin BCA. Terus apa lagi? Kalau dilihat, mungkin dilihat yang lain, BRPT. Nah, kenapa salah satu yang kita lihat BRPT menarik ya? Kalau teman-teman flashback, ingat yang waktu kita ngomong potensi si BRPT ini, kalau turun terus, dia malah bisa keluar dari MSCI ya. Nah, terbukti itu teman-teman ya, sampai sekarang dari harga 700-an something, ini udah 1560 nih, kurang lebih ya, hampir 100% lah ya. Kalau teman-teman masuk dari harga 800. Nah, di case ini sebenarnya dari market cap-nya si BRPT itu malah 146 triliun. Harusnya masih lebih murah ya daripada market cap-nya yang brand atau TPIA. Termasuk untuk emiten cuan. Nah, cuannya juga masih 135. Jadi kalau tidak, lebih baik kita betting di mana? Ya, kalau mau betting sebenarnya dari analisa sederhana yang kita pakai, ya mungkin market cap-nya cuan sama BRPT ini malah masih jauh ya. Apalagi Petro, kalau dilihat dari Petro nih, mungkin kalau teman-teman lihat dari Petro itu malah masih 30T. Nah, ini sebenarnya yang jadi menarik nih kalau kita ngelihat harganya jadi cenderung kayaknya lebih murah ya gitu, bukan secara valuasi tapi secara market cap. Nah, apalagi yang naik hari ini? Kita bisa ngelihat mungkin kalau data nanti kita coba lihat ya. Mungkin kayak PANI nih. Nah, PANI juga lately juga lumayan gerak ya teman-teman ya. Tapi kemarin saya ada coba masuk di 10225. Lumayan hit ya. Nah, kita masih ngelihat untuk panjangnya itu masih ada potensi dia punya kenaikan masih cukup jauh ya, minimal sampai 16.400 tuh ya kalau untuk target pesimisnya. Nah, kita sih expect dari hitungan valuasi harusnya bisa lebih dari situ. Nah, gimana sama emiten-emiten lain kayak Adaro ya, sempet ya grup-grupnya si Pak Thohir ini jalan. Nah, untuk Adaro sendiri sama ya, kalau Adaro kemarin kan shifting mau lebih ke yang green atau lebih renewable. Saya masih ngelihat dari progres sebenarnya masih belum kelihatan ya dari Adaro ya. Tapi kalau dari AADI-nya secara coal kita harus perhatiin sama coal punya price index tuh ya. Kalau coalnya masih menarik ya otomatis kalau coalnya naik harusnya akan berdampak sama emiten-emiten coal yang lain. Tapi cerita berikutnya apa? Cerita berikutnya ya so far belum ada nih teman-teman ya. Makanya kenapa dari Trima Ideas itu ngeluarin Bumi salah satunya. Nah, Buminya kenapa nih? Kalau Bumi kemarin kan teman-teman lihat ya yang dia punya kuasi ya. Nah, harusnya si kuasinya jalan ya, otomatis kalau kuasi ya emiten ini malah jadi lebih menarik tuh. Otomatis orang-orang yang kemarin ngeliat oh ini perusahaan rugi nih, malah kalau dengan ada kuasi untuk perusahaannya punya yang hutang, otomatis ada chance untuk Buminya sendiri ini bisa bagi dividen misalnya. Nah, kita masih ngelihat dari faktor itu harusnya Bumi lebih menarik ya daripada emiten-emiten coal lainnya. Nah, terus apalagi yang BRMS tadi pertanyaannya. BRMS juga kita masih ngelihat ya teman-teman ya. Ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, ada yang ngomong ini neckline. Ya boleh sih kalau kita mau ngelihat beranggapan ini neckline, potensi dia retesting di sini untuk naik ke atas bisa aja. Tapi lepas dari itu kita masih ngelihat secara risk and reward ini masih 1:2, harusnya masih cukup menarik ya kalau dari Bumi dan BRMS-nya. Oke.
Ada apa kencang banget selnya hari ini ya? Sebenarnya kalau kita lihat ya, lebih ke mekanisme pasar aja sih teman-teman ya, untuk BRMS-nya. Oke, saya coba sambil jawab pertanyaan teman-teman di sini ya. BBRI sama TINS gimana? Nah, kalau dari bank sebenarnya dari timnya kita masih ngelihat untuk BMRI sama BBNI itu yang masih menarik ya teman-teman ya. Satu, mostly karena faktor dari technical itu kita nggak ngelihat BMRI terus BBNI itu ada gap-gap kayak gini nih. Ini banyak banget ya kalau kita lihat dari BBRI ya. Terus kalau teman-teman lihat BMRI-nya itu malah cenderung nggak ada gap. Nah, saya suka kalau yang seperti ini masih dalam stoknya kita ngasih ngelihat possible entry di 4800 sampai 5150 itu masih good entry area juga. Mungkin kalau bank lainnya yang kita masih ngelihat menarik itu masih di BBNI nih teman-teman ya. Just area-area sekarang yang 480 sampai 4370 itu juga masih dikonsider untuk entry area. Kalau TINS-nya gimana? Oke, nah kalau untuk TINS mungkin nanti ada yang tanya Toba ya, kita lihat lagi ya. Nah kalau untuk TINS memang teman-teman ya kita ngelihat kemarin ada reversal. Nah cuman yang nggak saya berapa suka itu belakangan ini kan dia menyangkut ya teman-teman area sini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dari structure market ini dia nggak pernah break low-nya ya teman-teman ya. So far walaupun dia pullback-nya dalam-dalam nih ya secara minor trendnya, tapi dia masih bisa maintain bergerak di atas ya, di atas supportnya dia atau di atas support dinamiknya dia atau MA line ya. Kita masih ngelihat untuk TINS secara risk and reward harusnya juga masih menarik ya, 10% sampai 11% harusnya masih angka yang reasonable untuk kita masuk atau kita coba untuk entry. Oke, coba kita geser yang lain. Data ini terus terang saya nggak trading di data ya teman-teman ya. Memang by technical sih cukup menarik ya. Cuman teman-teman harus lihat ya, volumenya juga lumayan turun ya. Nah, berapa turnover data? Data ini satu hari turnover 7,86 bio nih teman-teman ya. Kalau kita ngomong 7,86 bio, kalau kita punya uang 5 bio aja bisa gerakin market ya minimal ya. Nah ini mungkin saya nggak begitu suka yang emiten kayak gini ya. Saya akan coba cari yang lain sih biasanya. Menarik ya sebenarnya menarik, tapi mungkin size-nya teman-teman harus diperhitungkan juga. Elsa, Akra, oke. Kalau kita ngomong untuk yang Elsa, Akra, terus Medco ya, ini lebih ke kebetulan karena sentimen oilnya aja sih teman-teman ya, yang buat dia bergerak ya. Terus kalau untuk Akra juga pergerakannya di sini-sini doang ya. Mungkin kalau teman-teman lihat Medco, justru Medco yang udah naik tinggi ya sampai berapa nih? 1425. Tapi closingan hari ini nih, kalau teman-teman lihat ya, rejection lumayan gede, volumenya juga lumayan besar. Kalau untuk ini biasanya saya udah taking profit nih teman-teman. Nah, kalau untuk Asus gimana? Asus kita juga masih pantau ya teman-teman ya. Kita di stock pick kita juga area-area sekarang untuk entry area. Tetapi kita masih ngelihat memang belum ada reversal point yang cukup solid juga. Tapi selama dia bisa jaga structure marketnya aja, menurut saya kalau mau masuk area sekarang juga bisa. Nah, itu reason kenapa kita masih masukin ACE ini ke dalam stock picknya kita. Aman nih yang lumayan volatile hari ini. Nah teman-teman mungkin kalau lihat Aman ya, tadi pagi ya mungkin teman-teman boleh lihat nih. Sesi 1 ya pembukaan sempat dia naik kurang lebih berapa persen nih, 8% sampai berapa 9% 10% ya. Tapi tahu-tahu closingnya merah 7575 malah minus 7,62%. Nah biasanya ya kalau udah gini volumenya gede ya, terus dia juga lumayan gede juga candlenya ya. Nah biasanya saya nggak menyentuh dulu, saya mau cari yang lain sih gitu ya. Sido
Sido masih downtrend, masih belum menarik juga. Menurut saya masih cari yang lain aja ini. ITMG. Nah, ITMG ini biasanya terkenal suka bagi dividen lumayan gede ya. Nah, tapi teman-teman harus lihat ya. ITMG ini overall juga masih belum reversal yang clear ya. Menurut saya kalau pas naik ini bisa aja dia closing gap 24.800 ya. Tapi harga sekarang kan udah di tengah-tengah dari entry point yang harusnya ideal sama ke target profit kita. Menurut saya udah mulai tanggung nih kalau mau ngejar ya. Menurut saya cari yang lain deh gitu. Smil. So far kalau dari Smil juga nggak menarik. Saya masih ngelihat masih belum ya kalau untuk Smil. PSAB berarti yang relate sama gold ya. Ini juga masih stuck juga, harganya udah lumayan tinggi juga. Menurut saya cari yang lain aja dulu. MDK itu mungkin boleh dilihat tuh. MDK juga sama nih, proxy gold ya. Gerakannya juga nyangkut. Nah, ini mungkin teman-teman kalau lihat yang gold proxy ya, coba saya lihat ya. Nah, ini ada Archie. Nah, ini tinggi juga ya harganya ya. Terus dia kalau rejection juga lumayan gede. Caps, Antam, PSAB. Nah, ini lumayan tinggi juga. Harta itu juga lumayan tinggi. Aman. Nah, ini juga lumayan hari ini juga pada merah ya. Kalau kita lihat gini dari industrinya sendiri pada merah ya. Nah, merah ini bisa aja gara-gara aksi profit taking karena dia udah naik lumayan dari bawah juga ya. Nah, mungkin menurut saya wait and see dulu ya kalau untuk masuk ke sini. Tadi udah bahas ya kalau untuk yang emiten relate sama Salim atau Bakri ya. Nah, kita masih ngelihat. Oke, kalau untuk India sendiri kita masih ngelihat potensi dia masih bergerak ranging ya teman-teman ya. Kalau untuk ini, kalau untuk WiFi ya hari ini berapa? Sebenarnya pergerakannya flat aja ya teman-teman ya, di sini-sini doang. Kita mungkin sama-sama ngelihat ya right issue-nya gimana kalau semuanya mau ngelihat. Untuk WiFi lebih ke situ sih sentimennya. Toba ini juga harusnya udah taking profit area ya, harusnya udah kelar. Kalau kenaikannya, kalau naik lagi gimana ya, secara hitungan teknikal kita ngelihat harusnya udah tinggi sih kalau untuk Toba ya. MBMA nya belum sih kalau MBMA juga ya harusnya saya udah taking profit sih kalau ini. Terus MAPI. Nah, ini mungkin boleh nih kalau kita lihat ya, masih di bawah ya kayaknya MAPI ya. MAPI masih di sini ya, tunggu reversal. Terus juga kalau bisa dia closing gap di 1150 barusan mantep ya. Untuk sekarang boleh aja spek, but menurut saya lumayan tinggi ya. Belum ada reversal, bukan lumayan tinggi itu. BRPT udah dibahas. BKSL. Oke, BKSL sempat juga ada di stock pick kita. Harusnya kita udah taking profit pas di 138 ya. Nah, ini kalau teman-temannya 138 kejadian di mana? Nih, hari tanggal 13 Juni kemarin, hari Jumat ya. Oke, hari-hari sekarang kalau mau masuk tinggi nih. Justru kalau udah pas begini ya, momentum ini ya taking profit dulu deh. Siapa tahu dia nggak sempat buat higher high ya. Kalau kita masuk sekarang, kalau bahas di bawah turun jadi ketinggian ya. Menurut saya nggak begitu worth it. Kalau TAPG ada juga di stock pick kita ya. Salah satunya TAPG, terus ada juga DSNG. Tapi DSNG kita kemarin drop karena nggak sempat hit entry area ya. Untuk TAPG, hit entry area juga dia masih maintain structure marketnya 1070 untuk target profit yang kita mau. DSSA tadi udah bahas. Pani pergerakan saham. So far Pani sih saya ada trading ya. Untuk Pani tadi udah bahas juga si Pani ya. Saya masuk di 10225. Jadi menurut saya kalau sekarang masuk Pani ya bisa aja sih collect trading dulu deh gitu. TPI ya, BRPT udah dibahas. Bener nggak bursa mau buka dari jam 8 sampai jam 5? Waduh, tambah lama ya kerjanya kita ya. Ya, masalahnya gini nih. Kalau misalnya bursa mau buka dari jam 8 sampai jam 5 nih ya, kalau market lagi sepi, itu merasa kayak 1 tahun tuh ya. Kalau semuanya marketnya lagi rame, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya best guess saya harusnya nggak kejadian. Atau maksimal ya tambah 30 menit.
GIAA ini masih belum menarik. Aman, Inco, Data Peko, wih banyak banget dong nih. Aman tadi udah bahas. Inco juga masih naik terus tuh. Inco, ya tunggu dulu deh. Masih belum dapat entry point yang ideal. Data tadi udah dibahas. Pek ya. Wah, menu utama nih, menu utama. Oke, Pek. Terus terang kalau untuk pack tadi saya ada taking profit juga pack ya. Nah kurang lebih, nah ini nih tadi. Nah ini teman-teman bisa sih kalau mau dapat screenshotan kayak gini. Kemarin tadi saya ada taking profit di 4920 ya. Harusnya kalau sekarang mau masuk lumayan tinggi. Ya menurut saya dengan mekanisme pasar yang hari ini harusnya masih ada potensi dia naik sih ya. Cuman kalau masuk sekarang nggak begitu wise ya menurut saya. Raja, tunggu deh, saya masih mau coba lihat di 2670 kalau mau masuk untuk sekarang ya. KBLM. Kalau untuk KBLM, ini saya nggak begitu suka ya chart begini ya. PTBA juga. Nah, PTBA ini memang pergerakannya terkena lambat ya. PTBA hopefully di sampai 3.700 ya. Indi udah bahas, Breeze juga. Saya masih punya Breeze ya. Kemarin sih saya lumayan nyesel nggak taking profit di sini, dibawa turun lagi ya. Jadi untuk sekarang sih masih tunggu dulu. Saya masih wait and see dulu. Tapi kalau naik sih mungkin saya akan taking profit sih. Oke, apalagi nih kita lihat ya. ASI sama Excel. Waduh, ini sih barang-barang yang boring juga ya. Pergerakannya masih ranging di sini ya. ASI terus kayak Excel juga nggak kemana-mana ya. Ini perlu waktu lah setelah mereka konsol sama smart ya. Menurut saya sih belum dulu sih kalau mau masuk di sini ya. Oke, permasalahan gini, ada banyak emiten yang sebenarnya murah atau menarik secara teknikal, tapi flow-nya nggak ada, tapi turnover-nya nggak ada. Nah, jangan sampai teman-teman masuk by technical oke, distributed oke, tapi teman-teman nggak dapat volume size yang cukup worth it untuk kita masuk ya. SMA juga masih ada tempat kita. I think kalau SMA kita mau cari exit ya malah teman-teman ya. Kalau untuk sekarang nggak dulu kalau mau masuk. Sorry. Bevin ini juga udah lama, menurut saya nggak menarik untuk sekarang. Bevin, Indi juga. Indi ya tadi udah dibahas juga Indi. Terus apalagi isu saling masuk aman bener kan kok? Kayaknya harus backtrack nih. Sebenarnya siapa di belakang aman ini? Nah mungkin kalau udah kayak itu pertanyaan nanti akan kejawab sendiri. LSIP, oke. Sebenarnya kalau untuk CPO ini saya suka ya. Tapi kalau udah tinggi gini, saya biasanya cari yang masih lagged. Nah kalau untuk lagged, menurut saya kayak TAPG ini juga belum naik begitu banyak ya. Kalau emiten lainnya sebentar ini mungkin ya. Emiten lain ya, menurut saya kalau emiten lain kalau mau coba spek ya mungkin di sini ya. Jadi mungkin kalau lainnya menurut saya dari kita bicara tadi awal ya. Saya masih prefer ke barang-barang konglomerasi ya teman-teman ya. Kalau semuanya selain itu saya masih ngelihat mungkin banks itu masih menarik ya. BRMS tadi udah bahas berkali-kali, kebanyakan lumayan banyak ya yang hari ini tanya. Nah pertanyaan ini adalah apakah teman-teman nyangkut di atas atau kaget gara-gara hari ini guyurannya cukup dalam, atau teman-teman melihat ini chance untuk entry. Nah kalau kita ngelihat malah sebenarnya kemarin kita karena udah taking profit, malah kita mau cari entry. Nah untuk kayak dari
dari emiten lainnya mungkin saya masih ngeliat ADMR juga masih menarik ya. Harusnya harga-harga sekarang itu bisa untuk coba untuk trading lah ya. Kenapa? Karena kita masih ngelihat struktur market dia juga cukup rapi, harusnya masih oke kalau untuk ini ya. Brand TPI tadi udah dibahas. Kalau untuk brand TPI malah di awal-awal banget tuh. Fore BRMS isu MSCI ya, kalau seumpamanya ya memang ada wacana untuk itu ya, tapi baik lagi ya kita harus lihat kriteria dari MSCI-nya gimana, sama berapa banyak free float, sama berapa banyak transaksi yang bisa push dia naik ke atas itu nanti. Nah, ini yang jadi pertimbangan menurut saya. Stick ke ini aja sih teman-teman ya, emiten yang lebih tahu, yang kita tahu lebih jelas lah. Kalau BRMS, Bumi sama Dewa, so far saya belum ada pushback, saya masih suka juga. Tinggal tunggu aja waktu kapan bisa kita entry sama taking profit ya. Mang bisa baru IPO MSCI, bisa aja sih kalau semuanya setelah kita IPO pakai fast track gitu ya. Nah ini pernah kejadian di Aman ya. Nah mungkin bisa nggak? Nah teman-teman bisa lihat contoh case yang udah ada. Winswiss minta tolong reviewnya. Oke, kalau untuk emiten ini kita juga sebenarnya suka ya, tapi nggak ada story yang baru nih kalau untuk Wintermar ya. So far kalau untuk Wintermar progresnya harusnya oke. Sebentar kita lihat ya sekilas. Wintermar. Oke. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih dari Wintermar yang 2024 kemarin malah bagus ya teman-teman ya. Yang Q2-nya dia belum keluar. Nah kita mungkin sambil nunggu nih Q2-nya gimana. Tapi ya biasanya kalau di Q1 dia tuh cenderung nggak sebesar Q3, Q2 sampai Q4 ya teman-teman ya. Mungkin salah satu sentimen yang bisa kita lagi tunggu itu adalah dia punya laporan keuangan. Yang berikutnya lebih di draft karena oil sektor punya movement. Nah mungkin kalau untuk Wintermar ngelihatnya kayak gitu teman-teman ya. Kalau dari technical dia udah naik ya, harusnya kemarin waktu di bawah ya kita masuk ya, kalau sekarang telat. Nah Ruiz juga mungkin saya nggak komen ya, saya nggak tahu juga kalau ini ya. Kalau untuk DSSA, apakah DSSA pernah bagikan dividen? Oke, kita lihat ya DSSA. Oke, so far kalau dividen ya dia belum pernah ya kalau untuk DSSA ya. Jadi jawabannya cukup clear ya, straightforward. Jadi emiten apa yang kira-kira masih menarik ya? Kemarin saya ngelihat kayak main ini secara teknikal oke, tapi mungkin turnovernya gitu besar. Salah satu yang kemarin beberapa minggu lalu sempat tanyain KKGI-nya juga udah naik. Barang lainnya tadi kita udah bahas di depan. Nah tinggal mungkin yang sering ditanyain terakhir adalah Toba masih bisa naik apa enggak. Kalau untuk sekarang Toba menurut saya udah waktunya taking profit ya. Terus barang-barang lain apalagi ya, lumayan limited ya, hari Senin agak boring ya. Keras kemarin sempat naik banyak juga. Nah ini mungkin yang perlu dilihat adalah ini banyak nih barang-barang yang kemarin tidur ya, terus tahu-tahu jalan. Nah banyak yang relate sama banyak yang direlate sama Danantara nih teman-teman ya, terutama emiten-emiten yang bau-baunya BUMN. Nah kita nggak tahu nih mana yang Danantara akan masuk, tapi kalau kita lihat ya riding momentum aja, karena biasanya bulan Juni kita masih ngelihat cenderung lebih slowing down ya. Kalau teman-teman lihat kita punya konten yang Junsun effect, nah mungkin saya liatin deh kontennya. Nah ini mungkin Junsun fact or fiction. Nah teman-teman bisa ngelihat ya
Nah kalau dari historical yang ada, teman-teman bisa ngelihat ya, ini nih. Bukan yang ini deh kalau. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat ya, Johnson Effect ini kejadiannya biasa di bulan Juni. Karena apa? Mostly karena ada portfolio rebalancing yang tadi kita bicara di depan ya teman-teman ya. Nah, tinggal teman-teman ngelihat ya. Nah, ini mungkin perbandingan nih Mei selama berapa tahun nih, 10 tahun ya. Biasanya di bulan Mei ini return IHSG lebih gampang atau lebih bagus ya. Kalau semuanya bulan Juni nggak lebih gampang ya. Tapi ini mungkin bukan data yang bisa jadi patokan ya, karena ini kan data 10 tahun ya. Mungkin kayak kita ada outlier ya, waktu awal-awal 10 tahun, sorry ini 20 tahun ya. Nah mungkin kalau teman-teman lihat ya, dari 2005 sampai 2015 itu cenderung merah ya. Makanya kenapa kalau secara persentase Juni itu jadi kelihatan lebih jelek gitu. Oke, Petro, Pawon dan saham Petro, Esa, Mina, Cuan, oke, BBNI, BKSL tadi udah dibahas, tadi telat ya. Cuan udah dibahas, Mina deh, coba lihat. So far kalau dari Mina, ini sih ngantuk ya, kayak nggak ada pergerakan. Mungkin saya sih kalau gini skip ya. Saya lebih cari barang-barang yang secara frekuensi lebih gede gitu kalau mau trading. Telkom juga boring, POR ya. POR ini pernah rame di zamannya. Ini gap area ya. Nah ini sebenarnya kayak gini juga saya nggak begitu suka ya. Cikarang Listrindo. Petro tadi udah bahas ya. Petro sih kita masih ngelihat potensi dia bergerak ranging masih ada. Nah mungkin kalau saya ngelihat kalau mau masuk entry mungkin di 2930. Saya akan coba untuk average ya, just in case dia masih bergerak ranging, seenggaknya masih dapat harga bawah. PGO. Nah ini yang menarik nih, sebenarnya hampir lupa nih PGO. PGO hari ini sebenarnya ex-date ya teman-temannya. Nah lucunya gini nih, biasanya kalau ex-date setelah come date, ex-date-nya biasanya pada drop ya. Nah dari PGO sendiri ini kan bagiin dividen sekitar 50 ya, 50 something ya. Hari ini sendiri pergerakannya waktu setelah come date atau ex-date-nya bukannya turun malah naik ya. Naiknya malah kurang lebih 130 poin. Biasanya 50 poin dividennya ya 50 poin turun juga. Nah ini sebenarnya kayaknya ada something nih, kenapa kok PGO-nya bisa naik ya. Saya ada PGO juga, saya sempat masuk di 1300, saya masuk juga di saya hari ini sih telat masuk ya. Kemarin di 1300, ada masuk juga kemarin di bawah ya, kurang lebih di area 1225 ya. Nah ini mungkin teman-teman kalau ngelihat, saya rasa di 1410 itu mungkin masih bisa coba untuk collect entry lagi ya di atas itu. Jalan saham dong, gue pernah. Oke, ini mungkin kita lagi nggak bahas itu ya. Tarik dana melalui terima. Nah so far sih kalau tarik dana melalui terima, teman-teman boleh kontak ke CS sih teman-teman ya, sesuai prosedur aja. Tapi nanti dari teman-teman CS akan coba bantu diarahkan harus gimana, pakai form atau teman-teman bisa, mungkin lebih jelasnya bisa kontak ke 021 292 49000 ya. Mungkin teman-teman CS lebih bisa bantu di situ. Di bulan Juni 2025 atau di bulan Juli 2025 apakah ada saham yang IPO? Harusnya ada satu saham yang IPO ya teman-teman, nanti sambil ditunggu aja. Siapa tahu besok ada pengumuman, dalam minggu depan atau minggu depan lagi ya, kita sama-sama tunggu, siapa tahu ya. Adi ada view so far dari Adi, dari coal ya, kita masih ngelihat tergantung dari coal price nya juga. So far kalau dari Adi agak boring ya, pergerakannya agak ranging ya. Kalau saya rasa milih dari coal sektor, saya mungkin akan pilih bumi. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman ya untuk update hari ini. So far juga marketnya masih agak mute ya. Nah mungkin yang kita mesti tunggu itu data ekonomi, terus juga sama yang menarik ditunggu ke depannya, apakah nanti dari regional sama domestik ini akan menurunkan suku bunga. Nah concernnya adalah kalau suku bunga diturun terlalu cepat juga tidak begitu dampak bagus buat kita punya rupiah. Tapi sambil kita tunggu ya teman-teman ya. Nah
yang harus diperhatiin adalah sebenarnya kita lebih optimis di second half ini ya. So far dari second half kita punya view cukup positif untuk IHSG ya. Kita masih optimis untuk IHSG, angkanya bisa ke 8.000. Jadi ya teman-teman tunggu aja sih. Kalau untuk rekomendasi saham ya mungkin teman-teman bisa lihat ya dari kita punya Terima Ideas, atau biasanya kita ada sempat masukin juga kita punya suggest rekomendasi atau view kita di kontan. Nah mungkin teman-teman bisa baca. Oke, itu aja teman-teman ya kalau untuk update hari ini. Untuk update berikutnya teman-teman jangan lupa pantau terus kita punya G Live, sama kita punya reels konten dari kita punya Instagram account ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Sukses besok, good luck, see you.